Bro, pernah kepikiran gak sih kalau setiap ruangan di rumah lo itu bisa punya otaknya sendiri? Jadi bukan cuma satu sistem buat semua, tapi sebuah sistem yang benar-benar ngertiin apa fungsi setiap sudut di rumah lo. Yuk, kita kulik bareng-bareng. Kita kan pasti sering banget ya dengar istilah smart home. Tapi coba deh kita jujur, apakah rumah kita itu beneran pinter? Atau jangan-jangan cuma jadi kayak remote control raksasa aja buat nyalain, matiin lampu dari handphone? Ternyata ada level kecerdasan yang jauh lebih dari itu, yang bisa benar-benar beradaptasi sama kehidupan kita. Nah, disinilah letak perbedaannya. Banyak orang tuh mikirnya otomasi itu one size fits all, satu pengaturan buat semua. Padahal otomasi yang beneran canggih itu yang personal. Dia tuh ngerti, oke, ini ruang tamu, tempatnya buat rame-rame, dan oh, ini kamar tidur, zonanya buat istirahat total. Beda fungsi, ya beda perlakuan dong. Kebutuhannya jelas beda banget. Oke, biar kebayang, kita langsung aja tur virtual ke beberapa ruangan. Kita mulai dari area-area personal dulu ya, tempat kita paling sering menghabiskan waktu. Coba bayangin deh, lagi santai, teman-teman lo tiba-tiba ngabarin OTW. Biasanya kan langsung panik tuh, ribet nyalain lampu satu-satu, atur AC biar adem, cari playlist yang pas. Nah, gimana kalau semua keribetan itu bisa hilang seketika? Dan ini dia solusinya, praktis habis. Begitu pintu kebuka buat tamu, cereng, lampu langsung nyala dengan cahaya yang pas. Bahkan lebih keren lagi, kita bisa bikin scene khusus, sebut aja mode tamu datang. Sekali klik, AC langsung nyetel suhu sejuk, musik favorit langsung main. Loh, tinggal fokus aja nyambut teman, nggak usah pusing sama tombol-tombol lagi. Oke, dari ruang kumpul-kumpul, sekarang kita geser ke tempat yang paling privat, kamar tidur. Ini adalah sanctuary kita. Di sini, fokus otomasinya beda. Bukan lagi buat orang lain, tapi murni buat kenyamanan maksimal kita sendiri. Dan ini jujur keren banget sih. Pas udah waktunya tidur nih, lampu kamar nggak langsung mati jegrek, tapi meredup pelan-pelan, ngasih sinyal ke badan kita buat rileks. AC-nya juga pinter, dia nyari suhu paling ideal biar kita tidurnya pules. Tirai, nutup sendiri dong, privasi aman. Dan semua itu terjadi gitu aja, tanpa kita perlu beranjak dari kasur. Oke, udah bahas soal kenyamanan, sekarang kita pindah ke zona-zona fungsional. Di area ini, otomasi bukan cuma soal bikin kita nyaman, tapi juga soal efisiensi, hemat listrik, dan yang paling penting, keamanan. Pikirin deh dapur atau area servis. Tempat kita sering warawiri, gerak cepat. Kadang bawa belanjaan berat, bawa panci panas, atau keranjang baju kotor. Tangan sering penuh kan? Nah, disinilah otomasi yang efisien itu jadi pahlawan. Solusinya simpel tapi jenius. Lampu di area ini cuma bakal nyala kalau ada gerakan. Jadi, nggak ada lagi tuh adegan nyari saklar pakai siku pas tangan lagi penuh. Dan yang paling penting, begitu kita keluar dan ruangan kosong, lampunya mati sendiri. Udah deh, selamat tinggal drama lupa matian lampu. Jelas lebih hemat energi. Terus, gimana caranya kok bisa gitu? Nah, teknologi di baliknya itu namanya sensor gerak. Anggap aja dia ini kayak mata kecil yang ada di ruangan. Begitu dia ngeliat ada gerakan, dia langsung ngasih perintah ke lampu buat nyala. Kalau udah nggak ada gerakan lagi, ya dia suruh mati. Simpel kan? Tapi cerdas dan efisien banget. Nah, sekarang kita bahas fungsi yang jujur aja paling krusial dari smart home, keamanan. Apalagi pas malam hari ya kan, waktu kita lagi istirahat dan paling butuh rasa aman. Sistem keamanan otomatis ini, dia nggak kenal lelah, nggak pernah tidur. Dia kerja 24 jam 7 hari seminggu, ngejagain rumah kita bahkan pas kita lagi pulas-pulasnya. Cara kerjanya itu berlapis-lapis, jadi lebih aman. Pertama, pas malam datang, semua sensor keamanan otomatis aktif. Terus, kalau amit-amit nih, ada gerakan aneh di luar, lampu teras langsung nyala terang. Ini bisa ngasih efek kejut. Nah, di saat yang bersamaan, notifikasi juga langsung masuk ke HP lo. Jadi lo selalu tahu apa yang terjadi dan bisa selangkah di depan. Jadi dari semua contoh tadi, apa sih intinya? Intinya adalah kita bisa menciptakan sebuah rumah yang benar-benar ngertiin kita, penghuninya. Dan kalimat ini benar-benar pas banget. Rumah pintar sejati itu bukan soal punya teknologi paling ribet, tapi soal punya teknologi yang mau mendengarkan dan beradaptasi sama kebiasaan kita di setiap sudut rumah. Gimana? Tertarik bikin rumah lo lebih ngertiin lo? Caranya gampang banget kok. Langkah pertamanya, coba deh pikirin.
kira-kira apa ya yang gue butuhin di tiap ruangan? Nah kalau udah, tinggal kirim DM aja dengan pesan ruangan tap home. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut, gampang kan? Nah, sebelum kita udahan, gua mau kasih satu pertanyaan buat lo. Coba deh bayangin sejenak, ruangan favorit lo di rumah apa? Udah kebayang? Nah, kalau lo bisa bikin satu aja otomasi impian buat ruangan itu, otomasi yang bakal bikin ruangan itu jadi sempurna, kira-kira kayak gimana tuh bentuknya? Coba direnung.